فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil asar masih seputar tahdzir dari Amr bin Ubaid yang di antara upaya untuk menarik perhatian manusia adalah dengan membawakan hal-hal yang gharaib, hal-hal yang aneh, yang pada asalnya seorang ketika mendengar sesuatu yang aneh merasa ingin tahu. Cuman kalau hal ini berhubungan dengan hadis Nabi SAW atau berhubungan dengan ahkam syariah, maka ini hal yang harus seorang berhati-hati padanya. Kenapa? Karena perkara-perkara syariah adalah perkara yang jelas, baik itu berhubungan dengan akidah maupun berhubungan dengan amaliyah maupun muamalah. Akidah, demikian pula ibadah. Ketika kita bermuamalah, perkaranya jelas. Sehingga kalau kemudian seorang mendatangkan dengan hal-hal yang gharib, hal-hal yang aneh, harus berhati-hati untuk betul-betul dicek kebenaran dalilnya dan kebenaran dalam memahaminya. Karena terkadang dalilnya benar, tapi ketika dicek dalam memahami ternyata memahaminya keliru. Para generasi salaf tidaklah memahami sebagaimana yang dia pahami. Baik. Sekarang kita lanjutkan karena masih berhubungan dengan Amr bin Ubaid juga. Asal yang ke-76. Qala wa haddatsani Hajjaj. Yani siapa? Hajjaj Ibnu Sya'ir. Telah kita lewati berkali-kali. Qala haddatsana Sulaiman ibnu Harb juga. Telah kita lewati. Thiqatun. Qala sami'tu Salam ibnu Abi Muti' yaqul بلغ أيوب أني آتي عمرا فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث. Adapun Salam ibnu Abi Muti' ini seorang thiqah, walaupun pada riwayatnya dari Qatadah ada kelemahan. Ini contoh juga untuk pelajaran dalam ilmu mustalah tentang seorang perawi yang asalnya thiqah tapi pada guru tertentu dia lemah. Di antaranya ini Salam ibnu Abi Muti' thiqah, tapi kalau meriwayatkan dari Qatadah maka riwayatnya dilemahkan. Sulaiman bin Harb mengatakan, aku mendengar Salam ibn Abi Muti' berkata, balagha Ayyub anni ati Amran. Telah sampai berita kepada Ayyub bahwasanya aku mendatangi Amr bin Ubaid. Fa aqbala alayya yawman, maka beliau pun mendatangiku pada suatu hari. Untuk apa? Menyampaikan nasihat. Dan inilah keadaan para salaf, ikhwan. Tanasuh di antara mereka terwujud dengan sangat baik. Yang dengannya tercapai kebaikan dan betul-betul kokoh ukhuwah di atas agama Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Amr bin Ubaid yang dikenal sebagai apa? Sebagai gembong dari pemahaman bid'ah, kok didatangi oleh Salam ibn Abi Muti, dan ini beritanya sampai kepada Ayub. Nah, maka dinasihati. Tidak langsung kemudian Salam bin Abi Muti dicela atau ditahdir oleh Ayub. Maka disampaikan oleh Ayub, waqala ara'aita rajulan la ta'manuhu ala dinihi kaifa ta'manuhu ala al-hadits. Naam. Ara'aita di sini akhwani fillah, yaitu kalimah yang digunakan oleh orang Arab indal istikhbar. Makanya makna konteks yang seperti ini akhwan, bimakna akhbirni. Nah, sampaikan kepadaku pendapatmu tentang seseorang yang engkau tidak merasa aman pada agamanya. Maka bagaimana engkau merasa aman pada hadis yang dia sampaikan? Baik. Di sini ungkapan yang jelas dari Ayub yang juga menunjukkan ikhwanifillah bagaimana beliau mampu dengan baik memilih cara untuk menasihati seorang yang juga alim. Nah, karena tahu tapi cuman butuh diingatkan. Butuh diingatkan. Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang engkau tidak merasa aman pada agamanya. Kenapa? Karena dia seorang Mu'tazili, seorang Qadari. Seorang ahli i'tizal dan berpemahaman Qadariyah. Dan ditambah lagi mencaci sahabat sebagaimana telah kita lewati. Maka bagaimana engkau merasa aman untuk mendengarkan hadis darinya? Dan orang yang tidak memiliki agama yang baik, maka yakin akhwan tidak akan peduli dengan kedustaan. Ini sudah pasti. Oleh karena itulah di antara ciri khas ahlul bid'ah wal ahwa, merupakan ciri khas hizbiyun, di antaranya adalah al-kadzib. Makanya dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, yaitu arkanul hizbiyah adalah apa? Al-kadzib wat talbis wal khida'. Dusta, talbis yaitu membuat kerancuan, membuat penyamaran terhadap perkara-perkara hak yang telah jelas, dan khida', membuat tipu muslihat. Nah, asar ini jelas ikhwanifillah padanya tahdzir dari apa? Dari Amr bin Ubaid yang juga ikhwanifillah kemungkinan setelah mendapatkan nasihat dari Ayyub As-Sakhtiyani tersebut, Salam bin Abi Muti juga berhenti dari mendatangi Amr bin Ubaid. Sampai-sampai diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya Salam bin Abi Muti dialah yang mengatakan, la an alqallaha bi sahifatil Hajjaj ahabbu ilayya min an alqahu bi sahifati Amr bin Ubaid. Ini perkataan masyhur. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya dosa kebid'ahan, apalagi bid'ah i'tiqadiyah, itu lebih besar daripada apa? Dosa yang amaliyah, yang berupa pembunuhan di sini. Karena Salam ibn Abi Muti mengatakan, la an alqallaha bis sahifatil Hajjaj. Sungguh aku bertemu dengan Allah membawa lembaran-lembaran catatan keburukan Hajjaj. Yang dimaksud Al-Hajjaj yakni Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Zalim, yang dikenal dengan kezaliman yang sangat, dan membunuh orang-orang mulia di zamannya. Tapi dengan takwil, karena dia menganggap siapapun yang menentangnya maka dia adalah orang yang pantas untuk dihukum.
termasuk pemberontak, maka dihukum. Nah, kata beliau, aku bertemu dengan Allah membawa lembaran-lembaran catatan hajat, lebih aku sukai daripada bertemu dengan Allah membawa catatan Amr ibn Ubaid, yaitu catatan amalan Amr ibn Ubaid. Nah, kenapa? Karena dosa kebid'ahan itu lebih parah daripada dosa-dosa besar selain bid'ah, seperti pembunuhan atau yang lainnya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsani Salamah bin Syabib. Salamah bin Syabib Al-Misma'i An-Naisaburi, seorang thiqah, telah kita lewati dulu. Wa haddatsani Salamah bin Syabib qala haddatsana Al-Humaydi. Al-Humaydi Abdullah bin Zubair Al-Hafiz. Qala haddatsana Sufyan. Siapa Sufyan yang dimaksud? Ibnu Uyainah. Al-Humaydi an Sufyan. Yang dimaksud adalah Sufyan Ibnu Uyainah, imamun hujjah. Qala sami'tu Abu Musa, aku mendengar Abu Musa. Yang dimaksud Abu Musa di sini ya khonifillah. Nah, kalau dari Amr ibn Ubaid, Abu Musa an Amr ibn Ubaid, nah, ka'annahu Israil bin Musa. Ini yang dikatakan oleh Al-Hafidh dalam Tahdzibut Tahdzib. Dalam takrib juga demikian. Kalau ada Abu Musa an Amr ibn Ubaid, dia adalah Israil bin Musa. Israil bin Musa, Abu Musa Al-Basri, seorang thiqah. Nah, kata Ibnu Uyainah, sami'tu Abu Musa, yaitu Israil bin Musa, mengatakan, haddatsana Amr ibn Ubaid qabla an yuhdits. Telah menyampaikan hadits kepadaku Amr ibn Ubaid qabla an yuhdits, sebelum dia membuat kebid'ahan. Jadi ahdatsa yuhditsu. Di sini apa? Membuat perkara yang muhdats. Nah, membuat perkara yang muhdats, ai perkara-perkara bid'ah. Hal ini menunjukkan akhwani fillah bahwasannya Amr ibn Ubaid itu sendiri awalnya seorang sunni dan memang apa? Memiliki semangat dalam belajar hadis. Kemudian karena salah pergaulan, nah, dia pun terpengaruh dengan pemahaman i'tizal. Sebabnya apa? Nah, karena dia banyak bergaul dengan Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Ini akhwan, bahaya berteman. Apalagi teman yang mungkin dilihat dia punya apa? Punya kelebihan. Nah, punya kelebihan, tapi ternyata mendorong kepada keburukan, menipu. Baik. Seperti ini Amr ibn Ubaid terkecoh, tertipu dengan Wasil bin Atha al-Mu'tazili, akhirnya ngikut dengan madhab i'tizal yang ada padanya. Baik. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, kata beliau, kana Amr ibn Ubaid yaskunul Basrah wa jalasa al-Hasan wa hafidha anhu wa ishtahara bi suhbatihi, thumma azalahu Wasil ibn Atha an madhhabi ahli sunnah faqala bil qadari wa da'a ilaihi wa i'tazala ashab al-Hasan.
wa kana lahu samtun wa idharu zuhdin. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi adalah Amr bin Ubaid dulu tinggal di Basrah dan bermujalasah, yaitu bermajlis dengan Hasan Al-Basri, menghafal dari beliau dan masyhur termasuk dalam deretan murid-murid beliau. Tapi kemudian disimpangkan oleh Wasil bin Atha menuju kepada disimpangkan oleh Wasil bin Atha dari mazhab ahli sunnah, sehingga dia berkeyakinan qadariyah, bahwasanya tidak ada qadar, tidak ada takdir, dan mendakwahkannya. Kemudian menjauhi para murid-murid Hasan Al-Basri. Dan sungguh ini musibah ketika seorang ikhwan telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajlis di majlis ahli sunnah, kemudian disimpangkan gara-gara salah dalam bergaul. Dipalingkan dari kebaikan yang dulu dia dapatkan karena salah pergaulan, karena syubhat yang dia dengar, dan hal-hal yang lain. Maka di sini penting juga Khanifillah untuk kita ingatkan betapa butuhnya kita kepada kepada pengokohan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pengokohan, tidak ada tathbit dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, maka sungguh dengan banyaknya ujian, baik dari sisi syubhat maupun syahwat, dan hal-hal yang lain, maka sungguh akhwani fillah kita tidak akan mampu untuk kokoh, tidak akan mampu untuk istiqamah. Maka doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan meminta pengokohan ini jangan sampai lalai. Di antaranya doa yang dulu Dulu diharuskan untuk dihafal. Kemungkinan juga ada yang belum pada hafal, yang datang belakangan, atau yang dulu pernah hafal tapi tidak diamalkan. Yaitu Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusydi wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Siapa sahabinya? Syaddad bin Aus. Dan mukaddimahnya apa ikhwan? Mukaddimahnya sangat tepat dengan kondisi kita juga. Ya Syaddad, idza ra'aitan nas qad iktanaza adz-dzahaba wal fiddah fa'aktsir min haula'il kalimat. Wahai Syaddad, kalau kamu sudah melihat manusia berlomba-lomba dalam menumpuk emas dan perak, yaitu manusia berlomba-lomba pada perkara dunia, maka perbanyaklah untuk engkau mengucapkan kalimat-kalimat ini dalam doa. Yang pertama kali apa? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, aku meminta kesabatan, meminta kekokohan pada perkara ini, yaitu pada jalan yang hak ini, dalam menapaki agama Allah Subhanahu wa taala dan meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya. Masih ingat Fadil? Doanya pernah hafal belum? Belum ya, yang belum. Mujahid, kalau Mujahid pasti sudah. Dan sudah lupa, sudah lupa karena tidak diamalkan doanya. Minal aba, minal aba yang masih ingat. Sudah pernah hafal Abu Ilyas? Aku.
wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam. Baik. Itu dihafal, yang belum hafal atau yang lupa diingat-ingat, itu sangat penting. Baik. Selain juga doa yang banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam baca yang lain, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, wa'izat yang membolak-balikkan hati, maka kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Karena perkara kekokohan ini, akhwan, bukan hal yang ringan. Banyak sekali hal-hal yang bisa memalingkan seorang hamba dari jalan Allah. Nah, yang terkadang manusia itu tidak sadar. Karena syaitan dengan semua jenisnya mengusahakan agar manusia meninggalkan shiratal mustaqim. Sebagaimana dalam sumpah dia, sumpah iblis, nenek moyangnya syaitan. Iblis mengatakan ketika diusir dari surga, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum shiratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis mengatakan, dikarenakan engkau telah menetapkan aku sebagai makhluk yang tersesat, sungguh aku akan duduk mengintai. La'qudanna lahum shiratakal mustaqim, mengintai di jalanmu yang lurus. Bukan untuk apa? Untuk masuk, bukan untuk ikut berjalan, tapi untuk mencari mangsa, siapa-siapa yang bisa disimpangkan dari jalan yang lurus tersebut. Didatangi dari depan, belakang, kanan, kiri. Kalau bukan karena kekokohan dari Allah, ikhwanifillah, maka tidak ada yang bisa selamat. Karena apa? Iblis tidak ada kata menyerah, tidak ada kemudian putus asa dari menggoda manusia itu. Tapi kalau yang besar tidak dimampui, dia akan turunkan standarnya ke bawah, ke bawah, ke bawah terus. Minimal si hamba akan dilalaikan dengan hal-hal yang mubah. Dilalaikan dengan hal-hal yang mubah. Kemudian kalau sudah terbiasa lalai dengan hal yang mubah, akan bisa diseret ke dosa-dosa kecil. Kalau sudah terbiasa dengan dosa-dosa kecil, akan diseret pada dosa-dosa besar. Terus, akan mengusahakan itu. Makanya juga mumpung ingat akhwanifillah, taib, agar tidak juga menyeret, dalam artian semakin banyak yang tersia-siakan waktunya. Juga anak-anak kecil pada ikut-ikut untuk mancing ini. Taib, mancing akhwan, kalau di tempat yang mungkin memang ikannya gede-gede, itu mungkin menjanjikan. Tapi kalau mancing di selokan itu, antum duduk 1 jam, 1 jam dapat betik. Cuma tidak digoreng, mati. Yang goreng juga malas. Sudah digoreng, yang makan malas. Misalnya, tidak perlu itu. Taib, antara waktu yang kita buang dengan hasil yang kita dapat tidak seimbang. Karena kita punya skala prioritas dalam berbuat. Berbeda dengan orang yang tidak tahu nilai penting waktu. Waktu kita berharga. Waktu kita berharga. Berbeda dengan orang-orang yang bingung waktunya untuk apa. Akhirnya pergi ke pinggir-pinggir rawa, ini nunggu.
nunggu. Nah, karena orang mancing itu kan cuma nunggu saja. Ya, nunggu. Tidak ada orang mancing kok ini pinter mancing, ini dia cuma kebetulan. Ya. Kebetulan karena ikan nyarap milik dia. Baik. Berbeda kalau orang nyelam kemudian nyari pakai tangan, ini betul pinter. Nah, karena mancing nunggu saja, ini nunggu, ini dia tinggal milih. Nah, ikannya yang milih. Baik. Makanya, nah, ini yang anak-anak tidak ada waktu-waktu istirahat. Baik, waktu istirahat. Baik, kan sudah ada jatah pekanan, ada jatah lele kan? Hah? Ada jatah lele. Nah, bersyukur, disyukuri itu nanti dengan bersyukur insya Allah semoga ada tambahan. Ya, tidak perlu. Nah, kemudian terjun nyari itu. Kecuali kalau memang datang rombongan ikan banyak, nah kalian masuk situ dapat banyak, nah, cuman dapat 1, 2. Nah, ini tidak sebanding dengan waktu yang dikorbankan. Baik. Ya. Menjahit. Tidak siapa lagi. Nah, saya suka mancing. Baik. Siang untuk tidur saja. Siang untuk tidur. Waktu berharga ya Pak. Kalau memang jenuh untuk menghafal jenuh ini istirahat, diistirahatkan untuk tidur. Tapi pas waktu tidurnya, nah, pas tidur siang tidur, sehingga malam dalam kondisi segar, kemudian bangun malam pun dalam kondisi segar. Baik, kita kembali kepada permasalahan sahabat. Untuk masalah kekokohan ini memang hal yang butuh terus dan terus kita meminta pada Allah. Kalau diperhatikan, dia sudah dimuliakan dengan bermajlis di majelis Hasan Al-Basri. Tapi lihat karena apa? Tertipu dengan Wasil ibn Atha. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Dan juga dia menipu yang lain, ikhwan. Menjadi apa? Menjadi sarana yang digunakan oleh syaitan untuk menyimpangkan orang lain juga. Kenapa? Karena memiliki sedikit dari apa? Sedikit dari keahlian, karena pernah berguru. Apalagi dikatakan di sini wa kana lahu samtun wa idharu zuhdin, adalah dia seorang yang memiliki samt, yaitu memiliki sifat-sifat yang lahiriahnya bagus, memiliki wibawa, dilihat mempesona dan menampakkan kezuhudan. Ini juga banyak mengecoh manusia. Taib. Maka jangan sampai seorang terkecoh dengan ahlil batil hanya karena apa? Karena penampilan lahiriahnya. Tapi lihat keburukan akidah yang dia sampaikan. Nah, adapun athar berikutnya berhubungan dengan yang lain, yaitu tentang Abi Syaibah Qadhi Wasit. Bisa kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu taufiq wassalam.